Ya masa bosnya nggak dapat kursi pijit, masa supirnya yang dapat kursi pijit? Anjir, ini jangan sampai ketiduran nih kita nih. Ya gue lebih pilih dipijit sih daripada lihat bintang sih. Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi sama gue Edo Utama. Hari ini gue mau nge-review mobil listrik buatan brand China, yaitu Aion tipe Hypertech HT atau HT ya. Kita sekarang mau langsung ke bagian eksteriornya. Gimana menurut kalian bagian eksteriornya? Kalau menurut gua sih desainnya ini mengingatkan gue sama mobil Porsche ya. Porsche Cayenne atau Porsche Macan yang lampunya ya seperti ini gitu ya. Desainnya mirip-mirip gitu. Tapi ya beda, hanya mirip aja. Nah, mobil ini itu mobil listrik. Jadi di bagian grillnya nggak ada kisi-kisi angin atau jalur udara, tapi di sini ada nih kecil. Dan di belakang ini sekarang posisi mobil lagi idle, kedengeran bunyi kipas. Dan tadi itu kalau mobilnya kita lock, dia otomatis langsung nutup, terus bisa kebuka tutup gitu sih. Mungkin ini buat ini ya, buat pendingin baterainya atau apa begitu ya. Nah, mobil ini itu kalau kalian lihat warnanya itu kalau lihat dari jauh kayak hitam. Tapi kalau kalian lihat dari dekat, mobil ini itu ada ungu-ungunya sedikit. Jadi kayak dark purple gitu warnanya. Dan tadi juga gue tanya ownernya sih bilang dia nggak tahu kode warnanya apa, tapi ya mungkin bisa dibilang dark purple lah, karena warnanya tuh bener-bener lebih dominan hitam, tapi ada purple-nya sedikit jadi warnanya. Nah, pokoknya kalau dari tampak depan, ini udah menurut gue mirip-mirip Porsche. Nah, sekarang kita ke bagian samping. Bagian sampingnya itu, wow, mobilnya tuh kelihatan gede banget ya. Pokoknya mobilnya gede banget. Terus dari tampak sini nih, kalau kita potong, sekilas bener-bener mirip Porsche. Tapi kalau dari belakang, ini tuh kayak Mercedes GLE Coupe atau BMW seri X4 yang coupe atau X6 yang coupe. Pokoknya kelihatan kayak coupe lah, kayak mobil coupe lah. Karena kelihatan nih dari sini nih, mobilnya langsung melandai. Sini langsung melandai. Nah, untuk masalah fitur, mobil ini itu, wow, pokoknya fiturnya mantep banget. Nanti gua akan jelasin bagian fiturnya, karena mobil ini itu, gua mungkin akan lebih ngebahas sisi dari fiturnya seperti apa aja. Karena ya, kalau kita membeli mobil Cina itu, kalau gua pribadi, mobil Cina itu pasti lebih mengutamakan fitur. Karena kalau soal brand ya, agak susah mereka untuk bersaing dengan brand-brand yang seperti brand-brand Eropa atau brand-brand Jepang. Jadi mereka pasti mikirin gimana caranya mobil gue bisa laku, ya gue harus jual fitur gitu. Oke, sekarang kita ke bagian belakang. Di bagian tampak belakangnya, wow, ini sih benar-benar gue ngeliat sih dari depan kayak Porsche, dari belakang juga menurut gue lampunya kayak Porsche ya menurut gue. Ini juga kayak kalau kalian perhatiin tuh kayak ada bentuk diamond gitu ya. Gitu. Terus ini juga lampunya memanjang dari ujung sampai ujung. Ini kalau dinyalain sih cakep. Terus di sini ada emblemnya, tipenya Hypertech tipe HT. Nah, Hypertech itu ada dua tipe. Ada tipe yang HT sama satu lagi tipe yang model gullwing. Jadi pintu belakangnya tuh kebukanya kayak sayap. Kayak Tesla kalau kalian tahu. Nah,
Bedanya itu apa? Bedanya cuma di bagian wing aja, tapi untuk masalah harga itu beda jauh. Ya menurut gue sih selisihnya lumayan jauh ya. Kalau yang tipe ini, per video ini dibuat itu harganya ada di 685 juta. Sedangkan kalau yang tipe Gullwing itu masih belum keluar, tapi harganya itu sudah ada di kisaran 835. Berarti selisih 150 juta untuk mendapatkan fitur Gullwing. Menurut kalian worth it atau enggak? Kalau menurut gua sih nggak terlalu worth it ya untuk masalah yang Gullwing seperti itu. Kenapa? Karena gua nggak tahu, gua belum pernah coba, tapi sepengalaman gua pintu yang buka-buka ke atas begitu tuh waktu kita parkir akan susah buka pintunya karena dia harus butuh space yang besar gitu ya. Sedangkan kita tahu kalau kita pergi ke mall atau kita pergi ke tempat apapun yang parkirannya agak padat, itu mau buka pintu aja agak-agak susah gitu. Jadi kalau masalah yang Gullwing itu ya mungkin kalau kalian pakai supir terus turunin di lobi buka itu masih bisa. Tapi kalau kalian yang nggak pakai supir nyetir sendiri terus orang belakangnya harus keluar di parkiran, menurut gua akan kurang nyaman ya gitu sih. Tapi overall modelnya bagus. Nah sekarang kita coba buka bagian bagasinya. Nah ini udah sistem tegas ya, hidrolik, smooth banget, bener-bener smooth banget. Wow, terus kelihatan nih tiangnya gede banget ya, kokoh banget. Ini bagian ininya bagasinya, menurut gue bagasinya cukup besar. Mungkin karena cukup besar ya, bukan besar, cukup besar. Mungkin karena ini ada di sini ada melandai tipe coupe, jadi kalian mungkin kalau taruh barang juga batas maksimalnya setinggi ini. Tapi kalau untuk bawa satu koper besar atau bawa tas golf masih masuk. Tapi kalau kalian mau berdiriin kopernya itu nggak bisa sih menurut gua sih, nggak bisa. Karena ya ini ketahan di sininya nih, kena di kupenya, di bagian melandai kupenya ini. Tapi overall untuk build quality-nya bagus sih, kelihatan nih. Kelihatan. Terus di sini ada hook juga nih. Hooknya ini kalau kalian mau belanja dari supermarket misalkan bisa tinggal dicantelin di sini, tapi ada batas maksimalnya 5 kilo. Terus di sini juga ada tombol, di sini ada tombol ada colokan listrik. Nah, colokan listriknya ini mungkin bisa kalian pakai misalkan kalian lagi mau bersihin mobil, pakai colok vakum bisa juga, atau kalian misalkan kalian demen traveling atau demen camping atau apapun itu bisa colok converter, jadi tinggal dicolok, jadi kalian bisa langsung ke colokan 2 yang kayak colokan listrik rumah biasa. Bisa seperti itu sih, karena mobil ini kan listrik ya, jadi supply listriknya dari baterai bukan dari aki kayak mobil konvensional pada umumnya gitu. Nah oke, sekarang kita mau bahas di bagian mesinnya dulu. Nah ini udah kita tutup, smooth banget, bener-bener smooth banget sih. Oke, dia langsung nutup. Nah, kita sekarang ke bagian tenaganya dulu. Mobil ini itu mobil listrik yang jelas. Baterainya itu lumayan cukup besar. Baterainya itu ada di 83 kWh ya. Which is itu sangat besar dan bisa menempuh jarak sekitar 600 km dari charge full. 600 kilo sih jauh sih. Kalian kalau mau keluar kota kayak dari sini ke Semarang aja masih cukup. Atau kalian kalau mau ke Surabaya mungkin masih bisa, tapi ngecasnya di tengah jalan ngecas dikit. Karena mobil ini itu ada sistem quick charge yang kalau ngecas 15 menit itu bisa menempuh jarak sampai 400 km. Dan menurut gue itu fungsinya sangat bagus sih ya. 15 menit 400 km. Jadi kalau kalian lagi di rest area, kalian ngecas terus kalian tinggal kencing, atau kalian mau yang agak kelamaan, kalian bisa istirahat, lunch dulu, breakfast dulu, atau ya pokoknya kalian makan dulu. Mungkin kalau kalian yang pengen beribadah, bisa beribadah dulu, balik-balik, mobil juga bisa langsung mungkin jalan 400 atau 500 kilo gitu ya. Ya jadi sebenarnya mobil listrik itu mungkin dulu kendalanya orang takut kalau bawa keluar kota. Tapi di Indonesia ini sekarang tuh colokan-colokan listrik atau charging station itu udah mulai banyak. Di setiap rest area tuh udah mulai ada ya. Kayak contoh pengalaman gue kurang lebih di 3 tahun lalu lah ya, waktu COVID itu gue pernah
nyetir dari Jakarta ke Bali, dan waktu zaman itu tuh mobil-mobil listrik masih belum terlalu banyak. Tapi di beberapa rest area itu udah mulai menyediakan colokan listrik gitu, chargingnya. Nah sekarang ini kan udah mulai banyak, jadi seharusnya sudah semakin banyak. Nah buat kalian semua mungkin yang sering lewat jalan-jalan luar kota kayak misalkan Jakarta, Surabaya, atau kemanapun itu, bisa bantu komen deh, bener gak di rest area sekarang udah mulai banyak chargingnya gitu ya. Nah kita lanjut ke bagian tenaganya. Mobil ini itu kalau dikonversi ke horsepower, tenaganya ada di 335 horsepower dan torsinya ada di 430 Nm. Kenceng nggak? Kenceng. Karena untuk mobil yang bodi sebesar ini dengan tenaga 300 horsepower lebih aja itu sudah sangat cukup menurut gua buat dipakai harian. Dan diklaim sama Aion itu 0 ke 100 km per jam ada di 5,2 detik. Nanti kita akan coba pakai draggy, kita coba bener kenceng atau enggak. Tapi tadi gue udah coba jalan pakai nih mobil. Oke, nih mobil emang enak sih, kenceng gitu ya. Tapi menurut gue yang gue rasakan, dari 0 ke 100 itu cepet. 100 ke 120, 140 cepet. Tapi entah kenapa dari 140 ke 160, itu tiba-tiba tenaganya hilang gitu. Tenaganya kayak nggak ngisi lagi. Dan gue setelah membaca dari spesifikasinya, ternyata mobil ini itu kayak ada limiter. Top speednya itu di 180. Padahal seharusnya kalau limiternya dicabut sih seharusnya bisa lebih sih. Gitu sih. Nah sekarang gue mau jelasin di bagian peleknya. Peleknya itu dia pakai ring 20 ya. Bannya Yokohama. Setahu gue kalau Yokohama itu dia bannya ada ngeluarin yang khusus buat mobil elektrik. Kayaknya ini iya deh. Ini Blue Earth XT. Berarti ini mengindikasikan mobil ini khusus untuk ban mobil listrik ya. Speknya berapa? 245, 50, 20. Ini untuk depannya. Untuk belakangnya coba kita lihat. Untuk belakangnya ada di sama 245, 50, 20. Menurut gua untuk ring 20 di plek ke mobil ini sih ya pas sih size-nya sih. Sangat pas sih. Terus kelihatan sih suspensinya ini mobil Cina, tapi kelihatan nih suspensinya kayak kokoh gitu ya. Kayak dia bikin brand tuh kayak nggak main-main gitu loh. Bagus karena sekarang Cina itu udah mulai bisa berkompetisi dengan brand-brand luar kayak brand Jepang gitu ya. Udah mulai bisa berkompetisi dan surprise-nya banyak masyarakat yang menerima brand-brand Cina sekarang ya. Mungkin karena dari satu segi harga dan kedua itu dari segi fitur. Fiturnya itu sangat-sangat bagus sih menurut gua. Nah, sekarang kita coba ke bagian interiornya. Karena menurut gua mobil ini itu yang sangat spesial itu di bagian interiornya. Yuk. Nah, sebelum kita ke interiornya, gue mau kasih lihat kalian nih kuncinya. Nah, ini karena mobil baru ya, ownernya masih sayang disarungin. Nah, ini kuncinya seperti ini. Kalau kalian lihat. Kayak apa menurut kalian? Kalau menurut gua, kayak shieldnya Gundam ya. Kayak perisai ya. Tuh, bentuknya kayak perisai. Tuh, seperti ini. Dan menurut gua ini kayak enteng banget sih. Entah kenapa ya, sorry to say, kesannya kayak agak gimana gitu, kayak agak cheap gitu ya menurut gua ya. Nggak tahu kenapa, apa mungkin karena bobotnya ya. Ini kayak enteng banget gitu menurut gua. Ya tapi ya untuk desain seperti ini bagus desainnya unik aja gitu menurut gue kayak perisai. Nah oke, sekarang kita ke bagian interiornya, buka pintunya. Gue sampai lupa nih. Nah ini nih, buka pintunya kayak gini, tuh, terus kita buka. Door handle-nya unik ya, tau gak kayak apa? Ini mengingatkan gue sama mobil Nissan GT-R. Handle-nya seperti ini, jadi harus dibuka dulu begini terus buka. Nah, sekarang kita ke bagian interiornya. Sebelum gue masuk ke interior, ini fitur yang paling keren menurut gue. Kacanya, ini kacanya udah tipe frameless, double glass. Kalau kalian perhatiin, nih, double glass tuh gini nih. Kacanya ada dua. Fungsinya buat apa? Fungsinya itu buat meredam suara dari luar. Gitu. Tapi sebenarnya dia kerjanya akan lebih maksimal kalau kacanya itu nggak frameless, ada frame-nya. Itu bakal lebih maksimal lagi tuh peredamannya. Tapi tadi gue udah coba duduk,
menurut gue peredamannya juga udah sangat cukup sih karena double glass ini sih. Yuk kita masuk yuk, lihat interiornya. Nah guys, sekarang gue udah ada di bagian interiornya. Desainnya sih kayak wow, gila ya. Bener-bener kayak mobil yang harganya kayak 3M ya menurut gue ya. Terus joknya juga bagus banget. Terus ini udah ventilated. Terus di sini dapat footrest cuy. Bukan footrest, apa namanya nih yang bagian buat di paha ya. Wah, ini sih desainnya sih wow sih. Terus juga gue suka banget kombinasinya, warnanya warna beige begini, terus ada warna brownnya juga. Di sini juga sweat gitu ya, kayak sweat brown gitu. Menurut gue bagus. Terus gue juga udah research, gue tanya ownernya. Opsinya untuk interior itu ada dua, ada warna hitam sama warna seperti ini. Kalau ownernya sendiri sih kenapa dia pilih warna ini, karena menurut dia warna ini tuh lebih premium. Kalau hitam kan lebih kesannya sporty gitu ya. Jadi karena dia ngincer tipe yang kayak lebih luxury, jadi dia pilihlah warna ini gitu. Terus di sini juga ada aksen kayu. Ini aksen kayu nih. Terus yang gua agak surprise, mobil ini build quality-nya tuh bagus loh. Nih ya, kayak tuh dibuka masih enak gitu. Terus ini juga semuanya masih ya pokoknya oke lah. Tuh, ininya kokoh. Tuh ini yang bagus, jahitan semua rapi, soft touch gitu ya. Terus bagian sininya tuh ini ada hook. Lucu ya. Bisa buat gantung belanjaan di sini gitu. Lucu banget. Terus di sini ada ini gak ya? Di sini di sini nggak ada laci, tapi beda. Tapi dia dapat di sini nih. Di sini space-nya gede banget nih. Ada colokan juga USB, ada 2 ya. Jadi nggak bakal berantem. Oh bahkan ada 3 ya. Jadi nggak bakal berantem. Terus di sini ada tempat tisu, buat taruh tisu sih, bener sih di sini. Terus di sini juga ada cup holder 2 biji. Tapi kalau kalian mau alih fungsikan buat taruh duit bisa. Terus di sini ada wireless charging. Terus di sini juga konsol tengahnya lumayan gede. Tuh, dalam banget. Konsol tengahnya dalam banget tuh. Bisa buat ya taruh barang lumayan banyak sih ini sih. Oke, yang gua suka dari mobil listrik, once kita mobilnya udah nyala, begitu kita masuk, AC langsung nyala. Jadi mobilnya langsung udah tetap dingin gitu ya. Enak banget. Terus bagian setirnya sangat simpel. Simpel banget. Cuman ada tombol volume, terus di sini juga mungkin ini buat cruise control ya. Dan unik. Ini nih, ini tuh bener-bener mengingatkan gue sama desainnya Porsche. Karena Porsche juga buat kontrol volumenya tuh bentuknya seperti bola begini, terus ada agak-agak kasarnya. Nih, kayak gini nih. Gitu, ini masih diplastikin, gila, gue gatel banget pengen gue buka nih rasanya. Ini juga masih diplastikin, tapi jangan, nggak boleh ya. Karena ini bukan mobil kita, ya kita jangan pletekin lah, nggak boleh. Tapi gue demen banget nih pletek-pletekin begini nih. Sensasinya tuh kayak, wih gila ya. Terus masalah duduk, gila ini mobil nyaman banget sih. Nyaman banget, bener-bener enak banget duduknya. Warnanya juga bagus, jadi kalau kalian macet pun duduk, kalian ngeliat interiornya juga seneng gitu ya. Tapi yang gue kurang suka dari mobil ini, itu semuanya pengaturan itu dari layar ini. Kagak ada, bener-bener kagak ada tombol apa-apa. Bahkan kayak lu mau nyalain AC aja tuh dari sini gitu. Ini ya, tuh pengaturan AC dari sini udah dual zone, bisa kiri kanan gitu. Terus kipasnya juga bisa kita atur berapa kipasnya, touchscreen semuanya. Menurut gua plus minus, karena kalau minusnya itu kalau kalian nyetir, kalian mau ngatur apa-apa tuh harus lewat touchscreen, which is pandangan kalian tuh akan ke distract ke layar. Tapi kalau kalian pakainya yang tombol kan tinggal cetek-cetek gitu kan bisa sambil ngeraba ya. Kalau layar kan agak susah ya, kalian harus lihat gitu. Nah tapi plusnya itu jadi desainnya jadi clean banget. Jadi rapi banget, bener-bener interior kayak bersih aja gitu. Terus ini ada gede banget nih buat taruh wireless charging. Tapi menurut gue sih oke, bagus penempatannya. Tapi kalau gue pribadi kayaknya nggak bakal taruh wireless charging di sini sih. Gitu. Jadi buat taruh barang iya, tapi kalau wireless charging sepengalaman gue tetap pakai kabel sih paling enak sih. Kan ya mungkin jaraknya juga deket kan, bisa sambil
Kalau misalkan kalian mau ganti lagu, kalau ribet pakai fitur ini kalian belum biasa, pakai handphone kan tinggal ganti lagu bisa gitu ya. Terus di sini juga ada displaynya di sini. Lucu, kecil ya, mengambang begitu. Untuk impresi gue, interiornya wow. Terus kacanya juga gede ya. Gue suka nih kaca gede-gede begini nih. Jadi jarak pandangnya enak gitu ya, visionnya gede. Nah sekarang gue mau jelasin di bagian fitur-fiturnya ada apa aja. Nah kita sekarang masuk ke sini fitur. Terus kalau ini ya seperti biasa ya, ada pembuka bagasi di sini, semuanya lewat touchscreen semua. Contoh ya, kita buka. Open. Tuh langsung kebuka. Langsung kebuka ya. Stop. Nah kita pencet lagi, close. Dia juga langsung close otomatis. Dan ini sistemnya semua smooth tanpa ada delay. Menurut gue ini bagus banget. Terus ini buat buka charging portnya, nggak usah. Terus ini juga ada sunroof, which is sunshade ya, sunshade namanya. Sunshade itu gede banget. Coba kita buka. Tuh. Wow, gede sih. Bener-bener sampai habis, sampai belakang guys. Tuh. Gila, ini langsung kayak kesan premiumnya tuh ada banget gitu. Bener-bener wow, ini sih bener. Kalau gue sih bakalan open, mumpung mendung juga ya. Kalau panas sih pasti kita tutup. Terus di sini ada fitur lagi, balik lagi, bisa door lock, window lock, child lock kiri, child lock di belakang, kiri dan kanan bisa diatur semua di sini. Terus kalian mau open all window. Tuh, semua langsung kebuka dan bukanya tuh cepet banget. Close all window. Semuanya dari sini. Nah, yang gue takutin kalau sampai ininya rusak atau amit-amit layarnya mati gitu, nggak bisa ngapa-ngapain dong kita. Iya gak? Nah, oke, sekarang kita ke bagian sini ada lighting system. Nah, kalian bisa atur nih ambient light-nya, terus ada headlampnya mau seperti apa, bisa automatic, bisa apa, semuanya bisa diatur di sini gitu ya. Dan gue juga baru lihat di tuasnya ternyata nggak ada apa-apa ya. Benar-benar semua kalian mau kontrolnya itu lewat display monitor ini. Tuh. Oke, ambient light kalian bisa atur mau warna apa aja, bisa warna merah, itu banyak banget warnanya ya. Benar-benar pilih individual banget sih. Kalau gue nggak mau kutak-kutik, ownernya udah pilih warna merah ya udah, kita jangan kutak-kutik. Tapi yang jelas di sini warnanya banyak banget. Nah ini nih fitur yang menurut gue lucu banget, light show. Nah kalau kita pencet, coba kameramen tutup pintu dulu. Nah ini ada fitur light show. Menurut gue lucu. Kayaknya sih dia emang pakai fitur ini tuh untuk ngasih tahu lampu mana aja yang lagi ada trouble atau ya pokoknya buat ngetes per lampuan lah, mungkin begitu ya. Coba kita play sekarang, lucu deh. Tuh, open after, ada waktunya gitu ya, ada 10 detik. Nah, kita tunggu sebentar, unik nih. Tuh. Jadi lampunya itu mengikuti irama musiknya. Tapi ya cuma lagu ini doang gitu. Karena kayak kalau kalian perhatiin nanti di depan itu lampu-lampunya joget-joget. Lampunya nari-nari ngikutin. Nanti gue akan kasih footage-nya, lucu sih menurut gue sih. Tapi akan lebih jelas kalau malam hari. Oh ini berisik banget. Tapi sekalian kita ngetes audio ya. Audionya tuh wow, top suaranya. Bagus banget. Ini durasi ini kurang lebih 30 detik ya. Jadi kita tunggu aja. Kalau kalian dari depan sih cakep banget sih. Lampunya main-main gitu. Gitu. Oke, kita tungguin dulu. Nah, udah selesai. Nah, begitu udah selesai dia akan nutup lagi. Menurut gua kayak fitur yang lucu. Tapi kayak udah begitu aja gitu. Lucu aja gitu. Oke, kita sekarang ke bagian
cabin, smart cabin. Nah ini semua seatnya bisa di adjust di sini. Karena di sini juga ada nih, di joknya juga ada tombol buat adjust, tapi kalian juga bisa ngejust lewat sini. Bisa di adjust tuh semua itu. Ventilation semua. Terus ada ini yang paling gua suka. Coba nih ya. Sistem massage cuy. Ada gentle, standard, strong, semua bisa diatur. Kameramen mau coba gak? Karena kiri kanan nih bisa nih. Coba ya kameramen nih. Tuh. Gimana rasanya? Pertama kali ya. Pertama kali ya nyobain mobil ada ini ya, ada massage-nya ya. Jadi buat kalian semua kalau nyetir nih mobil terus ketemu macet, nggak ada alasan ngeluh, capek dah. Enak. Ini banyak setelannya loh. Ada yang begini nih. Kita coba shoulder relax ya. Oh dia lebih fokus ke ini. Bener-bener punggung kita. Waduh. Oh ini lama-lama nggak review mobil nih kita nih. Lama-lama cobain seat dong. Gila nyaman banget. Wah ini sih kalau misalkan kalian punya mobil ini terus kalian pengen relax gitu ya, nggak perlu beli kursi pemijat lagi sih di rumah. Tinggal ke mobil, duduk, relax, mungkin sambil main handphone atau ngapain. Ini udah nyaman banget sih. Gila nyaman nih. Kameramen gimana? Top gak? Top ya, nyaman banget. Oke, kita matiin. Soalnya kalau nyalain terus nanti malah keenakan bisa ketiduran kita. Terus di sini ada Adigo forward safety. Ini apa ya? Oh iya, ini nih, ada ini nih. Jadi ini tuh kayak fitur safety-nya ya. Jadi kalau misalkan ini kita nyalain, misalkan nih kita lagi jalan di depan trotoar, tiba-tiba ada orang lari berhenti depan trotoar, mobilnya akan hard brake, bener-bener berhenti total gitu ya. Dan menurut gue ini pedang dua mata sih. Kenapa? Karena mungkin itu orang cuman pengen berhenti di trotoar, kitanya kaget, mobilnya kaget, bacanya bener-bener hard brake, rem mendadak, mobil belakang nggak siap, yang ada jeger. Gitu. Jadi tadi ownernya juga udah info ke gua, ownernya bilang biasanya dimatiin sama dia. Kenapa? Jadi ya kita kan lebih paham ya, kaki kita lebih paham lah, takutnya komputernya nanti ngebacanya nih orang padahal cuma mau berhenti doang di situ, nggak lari gitu kan, karena ada ya biasa di perhentian lampu merah gitu orangnya lari nyampe depan karena dia lihat merah dia berhenti di depan, tapi mobilnya ngebacanya nih orang udah lagi mau lari, jadi dia berhenti mendadak gitu. Terus ada juga ini lane departure warning. Jadi kalau kalian mau ngebelok lagi mau pindah jalur, itu mobilnya tuh kayak langsung dikoreksi ini lu bener gak mau pindah jalur gitu, atau lu lagi ngantuk atau apa gitu. Tapi kalau kalian sambil pencet nyalain sen, misalkan kalian mau belok ke kiri terus mobil ke kiri, ini bakal otomatis mati. Tapi kalau kalian nggak nyalain sen, langsung belok begitu, itu mobilnya langsung goyang. Dan tadi gue udah cobain, agak annoying sih. Mungkin kalau kalian pakainya di luar negeri, yang kalau tiap belok harus ngesen apa segala macam, itu mungkin berguna. Tapi kan kadang kita nyetir di Indonesia, apalagi ketemu jalan kosong, ya udah belok aja, karena kita udah lihat spion kosong nggak ada mobil gitu kan. Tapi mobil ini kan tetap ngebacanya, lu pindah jalur nih, lu nggak ngesen, berarti dikoreksi sama dia. Dan koreksinya nggak seperti mobil-mobil yang pernah gue coba ya. Kalau mobil-mobil yang lain yang pernah gue coba itu kayak koreksi tipis-tipis gitu. Kok ini kayak langsung kencang banget gitu koreksinya. Nanti akan kita coba waktu pas kita tes jalan ya. Jadi ini kita tetap aja, stay aja. Yang ini tetap kita mending kita matiin. Terus di sini ada banyak nih. Ada driving settingnya mau seperti apa. Chassis power ya gue nggak tahu juga sih, nggak gue kutak-kutik. Terus ini ada car body accessories-nya. Terus di sini ada air conditioner ya, begitulah ya. Ada sistem setting juga. Terus ya begitu sih, bisa di setel mau kilometer per hour atau miles per hour. Temperaturnya mau pakai Celsius apa Fahrenheit. Tire pressure-nya mau
bar apa PSI atau KPA bisa juga semuanya, time zone-nya juga bisa. Dan yang menarik itu ada di sini nih, sistem navigasinya. Jadi ownernya kemarin tuh sistem navigasinya itu bener-bener detail banget, bener-bener bagus banget. Bahkan kemarin tuh ownernya ada bilang di sini ngedetect ada awan, beneran ada awan. Gue juga kaget sih waktu itu. Gue sempet ngeliat story-nya temen gue nih, ownernya, kayak wow, masa sih sampai segitunya gitu mobilnya bisa ngedetect di sini ada awan, beneran di mobilnya real life-nya ada awan gitu. Gokil sih menurut gue sih gitu. Oke, terus bagian apa lagi ya yang harus kita review ya? Kita sekarang duduk di bagian belakang yuk, karena mobil ini itu nyamannya di bagian belakang. Yuk, nah gue mau kasih tahu buka pintunya gimana. Kalau kalian kan biasa pakai handle gitu kan, ini enggak, buka pintu di sini, tombol. Ada tombol ya, pencet tuh, buka. Oke ya, yuk kita pindah belakang yuk, cobain. Nah guys, sekarang gue udah ada di bagian baris kedua, which is tempat dimana para bos itu duduk. Dan mobil ini duduk di belakang sama duduk di depan jauh banget. Nyaman banget ini duduk di sini sih. Enak banget ya nih. Lihat nih, ini jarak gue masih jauh banget. Tinggi gue 177 cm dan ini jarak masih jauh banget. Dan ini posisi duduknya belum dimajuin ya. Karena tadi kameramen duduk di depan, masih space-nya masih jauh banget, masih lega banget. Bahkan dia hampir ketiduran tadi pakai itunya ya, pakai massage-nya. Nah, ini sekarang kita coba majuin sampai habis, kira-kira berapa jauh. Tuh, jauh banget. Oke, dan yang menariknya ada footrest. Gitu. Jadi kalian bisa, ini gue pakai sepatu, jadi gue kagak mau injak. Kita seperti ini aja ya, kurang lebih seperti ini. Dan kalau kalian kurang nyaman, masih bisa di recline belakangnya. Segini, sampai sini, sampai sini, sampai sini, sampai sini, sampai sini. Menurut kalian udah cukup rebah kan? Ternyata masih bisa. Wow, gila ya. Sambil duduk. Terus kalau kalian mau ada handrest, sini, armrest, sorry. Tuh, wow, bener-bener nyaman sih. Kaki injek gini, terus lihat ngandang ke atas gitu kan. Gila, ini sih gue berasanya bener-bener kayak duduk di mobil VIP luxury gitu sih ya. Bisa dibilang kayak bisnis kelas kali ya kalau di pesawat ya. Wow. Dan dengan harga mobil di bawah 1 miliar, which is nggak nyampe 700 juta, dapat fitur seperti ini tuh, wow. Cobalah kita adu ya, misalkan kita adu sama harga 700 jutaan, ya yang selisih turun dikit mungkin Innova ya. Bandingkan dengan Innova yang harganya mungkin di range 600-an gitu ya. Tipe pilot seat, captain seat sorry. Nyamannya beda sih. Nyamannya beda. Emang bener-bener Cina tuh dia ngejual fitur sih. Top, bener-bener nice. Nah, kiri dan kanan itu berbeda. Kenapa? Karena konsepnya yang gue tahu, supir kalau supir posisi duduk di sini, bosnya tuh duduknya di sini, menyilang. Terus sebelah kanan itu sekretarisnya biasanya. Sekretaris itu butuh footrest gak? Nggak butuh. Sekretaris tetap kerja. Jadi butuh laptop buat catat-catat. Bos ngomong apa nih? Misalkan bos ngomong, udah lu bilang sama klien ini ya, suruh ini, catat lu, catat dia di sini. Bos mah tahu gini aja, ongkang kaki aja gitu. Sekretarisnya aja yang kerjain gitu. Jadi menurut gue agak keren sih ya. Filosofi konsepnya tuh bagus banget. Karena yang gue tahu di Cina juga seperti itu. Di Cina itu posisi driver itu di sebelah kiri. Dan dulu waktu gue sempat kuliah di luar negeri dan gue juga kuliah di Cina, kebetulan pernah ada pelajaran tentang kalau di Indonesia bilangnya apa ya? Mungkin tata krama kali ya, pelajaran tata krama atau etika kalau kalian duduk di mobil. Nah, gue inget banget itu etika duduk di mobil tuh memang bener. Bos itu orang penting, yang paling pentingnya itu harus menyilang sama driver.
gitu. Dan sebelah kanan, kebalik berarti sebelah kirinya itu sekretarisnya gitu. Kenapa seperti itu? Karena gini logiknya, kalian nyetir, supir nyetir di sebelah kanan. Kalau kalian keluar dari, misalkan kalian mau ke mall atau ke hotel, turun di lobi, turun di mana? Duduk sebelah kiri kan. Jadi begitu buka pintu nggak mungkin kan bosnya, sekretarisnya yang turun, bosnya malah muterin mobil kan nggak mungkin. Jadi itu dia dibikinnya yang paling penting duduk di sebelah kiri. Kalau kita posisi di Indonesia, kalau posisinya di luar negeri yang setir pengemudi di sebelah kiri, dibalik orang pentingnya yang duduk di sini. Jadi di saat buka pintu langsung keluar ke lobi. Seperti itu gitu. Dan bener-bener nice, enak banget sih. Cuman jeleknya menurut gua ya, sayang banget, ini bener-bener sangat disayangkan. Kursi pijatnya nggak ada di belakang. Padahal kayak enak banget gitu loh. Tadi kursi pijatnya sih enak, beneran enak. Cuman ya masa bosnya nggak dapat kursi pijit, masa supirnya yang dapat kursi pijit, atau mungkin biasa supir depannya ajudan gitu ya. Masa ajudannya yang dapat kursi pijit, bosnya nggak dapat kursi pijit, cuma boleh rebahan doang gitu. Sama ngeliat bintang. Ya gue lebih pilih dipijit sih daripada lihat bintang sih. Gitu ya. Terus juga yang sangat disayangkan nih menurut gue, mungkin entertainment kurang ya, kurang TV di sini. Kalau andaikan ada TV, menurut gue akan lebih bagus, akan lebih jadi VIP gitu, lebih premium lagi. Terus ambient light-nya juga bagus, ini no issue, cakep banget. Sama menurut gue yang kurang itu di charging. Ini chargingnya cuma 1 gitu. Seandainya dia bikin colokan yang kayak rumah gitu ya. Jadi kan ini filosofinya, konsepnya udah bos yang nyetir, bos yang duduk, terus sebelahnya sekretaris bawa laptop. Kalau bawa laptop baterainya habis sama aja bohong. Kalau misalkan ada colokan, dicolok sambil ngecas, kan nggak bakal ada alasan kayak bosnya ngomong apa, sekretarisnya bilang maaf pak, baterai laptopnya habis, kan nggak bisa kayak gitu, kan lucu gitu ya. Gitu. Jadi menurut gue itu sih yang sangat disayangkan sih. Cuman selebihnya itu udah bener-bener enak, bener-bener nyaman. Ini bener-bener rebahan banget, bisa sampai tiduran. Terus juga yang gue rasakan ya, oh ini ketahan nih. Biarpun ini soft touch ya, tapi kita begini itu kurang mundur gitu loh footrestnya, handrestnya gitu ya, armrestnya. Kalau armrestnya di sini lebih munduran sih bakal lebih enak, bakal lebih nyaman menurut gue. Gitu. Udah sih, mungkin gitu aja. Sekarang kita cobain nyetir mobilnya gimana rasanya. Yuk. Nah guys, sekarang kita udah lagi jalan di dalam mobilnya. Ini gue mau cerita dikit sih. Tuasnya ini lucu ya. Jadi kan tadi gue cerita kalau dari depan itu tampaknya seperti mengcopy Porsche ya menurut gue ya, desainnya segala macam, kayak contoh lampu depan, lampu belakang. Tapi di bagian tuas persneling ya, ini tuh percis banget kayak Mercedes. Jadi kalau mau tinggal geser-geser tuas inilah ya. Jadi ya kayak dicaplok-caplok, tiap brand dicaplok-caplok gitu ya menurut gue ya. Oke. Intermezzo aja sih itu sih. Nah sekarang kita bahas driving impressionnya. Kita lagi jalan di jalanan beraspal sih ya no issue. Cuman menurut gue mobil ini bantingannya terlalu main sih. Nggak, mungkin kalau dibikin lebih keras sedikit aja akan lebih enak menurut gue. Agak-agak goyang. Gimana menurut kameramen? Iya gak? Kita sekarang coba. Ini mobil biarpun frameless kacanya, tapi karena double glass itu jadi hening banget sih. Kita dari luar nggak kedengeran apa-apa sih. Terus tadi kita udah cobain audionya enak banget. Bener-bener audionya bagus banget. Karena ini audionya ada pakai Dolby Atmos. Jadi ya kayak di theater ya. Jadi kalau kalian biasa nonton bioskop tuh suka ada all around you.
Nah ini nih, kayak gini nih. Jadi kalau kalian sering ke bioskop, ya audionya kayak di bioskop. Bagus banget sih. Cuman gue nggak tahu dia pakai brandnya apa speaker ya. Tapi yang jelas ini udah enak. Bener-bener enak banget. Nah sekarang kita mau coba jalan di daerah jalanan Konblok. Gimana rasanya? Tuh. Oke, masih oke. Masih oke. Cuman yang tadi gue merasakan itu kalau jalan di kecepatan agak tinggi, mobilnya agak ngelimbung. Sekarang kita coba jalan di jalanan agak tinggi, agak cepat ya. Dan kebetulan di depan ada jalan yang lumayan sedikit bumpy menurut gue. Kita coba jalan di kecepatan 60 mungkin ya, karena kan rata-rata orang jalan kan di sekitar 60 ya. Kita coba. Kalau soal tenaga sih, ini mobil sih akselerasinya instan. Ya wajar karena mobil listrik ya, jadi langsung jebret gitu, langsung powernya ada. Ini kita jalan di kurang lebih kecepatan 70. Oh, pantesan berisik. Masih belum rapet. Oke, di kecepatan 70, bahkan udah 80 sekarang, mobil ini masih nyaman. Masih nyaman ya. Cuman tadi gue merasa ada melimbung mungkin karena di kecepatan agak tinggi ya. Sekarang kita coba belok dulu, kita tambah kecepatan ya. Untuk masalah pengereman, enak mobilnya. Tuh, remnya smooth banget. Beloknya juga enak, setirnya enak. Ini udah tilt and teleskopik ya. Tadi gue lupa jelasin ke kalian, tapi ini udah tilt and teleskopik. Jadi kalau kalian mau ngatur adjust itu, jadi udah cukup enak. Dan posisi menyetir gue lihat tuh, ya, jaraknya masih jauh banget, bener. Nah ini nih udah koreksi nih. Tadi yang gue cerita nih. Ini kan karena jalannya udah ada jalur ya. Gue mau meleng dikit nih. Tuh, setirnya langsung belok tuh. Koreksinya lumayan keras ini. Kecuali kita ngesen. Kalau ngesen tuh kagak ada koreksi sama sekali. Beda gitu ya. Terus juga ini mobil udah bisa adaptive cruise control. Jadi kalian bisa ngatur, misalkan kalian jalan di luar kota, pengen ngatur speed di kecepatan 100, terus di depan ternyata dia memperlambat kecepatannya di jalan 80, mobil ini bisa ngikutin. Bahkan sampai mobil depan ngerem berhenti, yang berhenti karena kemacetan ya, ini mobil juga bisa ikut. Bahkan kalau di saat ketemu macet, mobil ini misalkan kondisi jalanan merayap, mobil ini juga ngikutin. Jadi kalian nggak perlu ngegas, cukup gini-gini aja, pegang setir aja, gitu. Nah sekarang kita coba di tanjakan. Agak nanjak tuh, langsung koreksi tuh. Wah lumayan ya. Tuh, mobilnya langsung koreksi. Nah kita coba lagi. Ntar ini jalanan kondisi agak rame nih guys. Tumben banget sih daerah sini rame ya. Tapi untuk tuh gue kurang suka sih yang masalah kita pindah jalur terus mobilnya langsung ngekoreksi, itu bener-bener nggak enak sih. Contoh kayak gini. Tuh dia langsung langsung keras tuh koreksinya tuh. Setirnya langsung goyang-goyang. Pantesan biasanya dimatiin sama ownernya. Tapi ya karena kita mau ngetes, kita cobain. Tapi kalau untuk jalan santai seperti ini, mobil ini no issue. Apalagi menurut gue ini pas nih. Jadi kalian nyetir sambil begini itu bisa. Nah sekarang gue mau coba norak dikit gitu. Norak dikit ya. Gue mau sambil nyalain massage. Sambil nyetir nyalain massage, bisa gak ya? Oh bisa lu, enak. Anjir, ini jangan sampai ketiduran nih kita nih. Saya nyetir keenakan malah ketiduran, bahaya juga nih. Tapi enak. Wah gila, nyaman banget. Wah gila sih enak sih. Enak. Gue nyetir langsung jadi lambat loh. Gue nyetir langsung dari yang speednya 70, 80, langsung jadi 50. Bener-bener relax banget. Mungkin kedepannya ada pijit kaki juga kali ya. Kalau ada pijit kaki sih lebih enak lagi ya. Gimana ya? Mungkin orang bisa kepikiran gak ya? Pedal gas gitu, ada ininya, ada massage-nya gitu ya. Jadi kakinya jadi telapak kakinya nggak sakit gitu ya. Mungkin ini kan ide doang kan. Kayak zaman dulu orang bilang nggak ada lah mobil terbang, sekarang udah ada tuh taksi udara tuh kan.
nggak ada yang tahu kan, gitu. Zaman dulu orang bilang pakai handphone, pakai touchscreen udah kayak wah gila, nggak mungkin lah apa segala macam. Buktinya sekarang handphone semua touchscreen. Ya nggak menutup kemungkinan gitu nanti di footrest di pedal gas jadi ada pijitannya kan, siapa yang tahu gitu. Mungkin ya kalau belum dipatenin sih kayak gue boleh tuh patenin ide itu tuh. Gitu ya. Oke. Aduh gila, ini mobil terlalu nyaman sih. Jadi gue nggak fokus pengen nge-review kecepatan berapa segala macam. Bener nggak fokus guys. Gara-gara joknya, gila nyaman banget. Gila, untuk harga 700 juta lu dapet fitur seperti ini sih. Bener-bener bikin gagal fokus buat nge-review gue. Iya, kita belok. Kita coba langsung gas. Nggak kita bejek, kita urut. Sorry guys, kebejek. Sorry kebejek. Iya kenceng banget. Terus ada bunyi listriknya ya. Tadi gue nggak sengaja loh, itu nggak sengaja gue bejek. Padahal gue tadi bilang nggak kita bejek, tapi kebejek sama gue. Tapi gila tenaganya. Tenaganya sih nggak main-main sih. Aduh guys, ini lagi rame banget. Tapi ya tuh. Itu gue nggak suka banget tuh setirnya koreksi begitu tuh kalau gue pindah jalur tuh. Matiin aja kali ya. Kita matiin aja deh. Nah ini nih, yang ini kita matiin. Nah, karena kita kan di Indo nyetirnya ini ya. Nyetirnya kan kayak kadang kita suka lupa buat ngesen. Karena kita ngerasa ada belakang juga bener-bener kosong, ngapain gue ngesen gitu. Cuman bener-bener nyetir sambil dipijit tuh bikin lu nggak peduli sama lingkungan sekitar sih. Kayak udah gue cuman enjoy jalan aja sambil dipijit. Wow. Nah sekarang nih ya, udah mulai sepi nih, kita bejek nih ya. 1, 2, 3. Wow. Dibilang yang brutal banget, liar banget, enggak. Tapi kayak kencengnya tuh kayak diurut gitu. Kayak gimana ya rasanya ya, pokoknya smooth banget lah. Nggak seperti yang mobil-mobil bensin. Kalau mobil-mobil bensin kan atau mobil konvensional gitu kan, kayaknya akan berasa tuh tenaganya kayak yang diurut dulu gitu. Kalau ini tuh instan, tapi instannya nggak sampai yang ngejambak gimana tuh nggak. Tapi mobilnya juga enak gitu. Kalian misalkan mau di luar kota, lagi jalan-jalan pengen nyelip mobil depan tuh pede gitu jadinya. Karena kalian mungkin butuh adaptasi mungkin sekitar setengah jam kali ya. Biar kalian tahu gitu kapasitas mobil ini seperti apa. Tapi once kalian udah tahu kapasitas mobil ini kecepatannya kayak gimana, terus akselerasi seperti apa, kalian mau nyalip mobil lain tuh, mobil di depan kalian tuh jadi pede gitu. Cuman yang gue rasain ini mobil limbung. Beneran deh, ini mobil agak limbung deh. Coba ya kita tes lagi ya. Kita tes di jalan, ya kita berasumsi ini jalan tol. Jalan tol rata-rata 100 ya. Oke, ini jalan 100 nih. Tuh, limbung mobilnya. Ini udah 120. Tuh, agak limbung. Yang bukan tipikal menyetir yang kalau kalian tuh lari 120 pede gitu, firm gitu, mobilnya bener-bener kokoh jalan di jalan itu tuh. Menurut gue ini mobil enggak, menurut gue itu mungkin minusnya, salah satu minusnya seperti itu. Tapi kalau kalian bener-bener buat nyetir di dalam kota, terus kalian macet-macetan, ini mobil masih enak, bener-bener nyaman gitu. Oke, sekarang kita mau coba pakai draggy test. Jadi gue udah review semuanya, sekarang kita mau coba pakai draggy test ya. 0 ke 100 berapa? Karena tadi itu di beritanya, di buku manualnya itu 0 ke 100 itu di 5,2. Sekarang kita coba tes. 1, 2, 3. Gila. Ya nggak sampai yang gimana-gimana banget sih, nggak sampai yang wow gimana banget. Tapi ya kenceng. Nah guys, itu dia hasil draggy-nya.
0 ke 100 kita dapat di 6 detik sekian, dan di 402 meternya itu kita dapat di 14 detik sekian ya. Menurut gua oke, hasilnya udah sangat cukup bagus, karena harus diingat lagi mobil ini itu mobil keluarga. Fungsi utamanya itu untuk dipakai harian, bukan mobil performance ya. Jadi untuk hitungannya untuk mobil daily use, mobil yang bisa dipakai untuk berkeluarga itu udah sangat-sangat cukup kencang gitu. Tapi yang sangat disayangkan menurut gua, mobil ini kalau di kecepatan tinggi itu rada melimbung mobilnya. Jadi mungkin kalau kalian mau manuver kencang di jalan tol itu menurut gua agak sedikit berbahaya sih. Tapi untuk overall mobil enak, build quality-nya oke, kencangnya juga kenceng, terus modelnya juga bagus, terutama duduk di belakang kenyamanannya oke, dan fitur-fiturnya tuh benar-benar lengkap banget menurut gua. Jadi stigma gua tentang mobil Cina itu udah mulai berubah sih, karena yang awalnya gua merasa mobil Cina itu pandangan gua udah keburu negatif. Negatifnya itu bukan dari hal karena dia merek Cina ya, negatifnya itu dari masalah build quality-nya. Tapi gue nggak menemukan isu di build quality mobil ini gitu. Tapi gue nggak tahu untuk penggunaan jangka panjangnya seperti apa ya. Karena ya yang kita tahu mobil Jepang itu ya ketahanannya sangat-sangat tahan. Dan karena mobil ini masih baru, which is brand-brand Cina pun juga masih baru di Indonesia. Jadi kita masih belum tahu nih jangka panjangnya seperti apa, ketahanan mobilnya gitu. Dan after sales marketnya seperti apa. Tapi menurut gue untuk sekarang gue udah sangat-sangat cukup puas bisa nge-review mobil ini, dan menurut gue cuman kendala itu doang sih, mobilnya rada limbung. Mungkin bisa diakalin dengan mengganti suspensi atau menambahkan seperti stabilizer control atau apa, mungkin seperti itu sih menurut gue. Oke, jadi mungkin begitu aja guys untuk review kali ini. Gimana, kalian suka gak sama review gue yang kali ini? Mobil elektrik nyaman, kenceng gitu ya, maksudnya nyaman untuk didudukin, terutama ini benar-benar bikin gua salah fokus banget dari tadi untuk review mobil. Ininya sih, kursi pijetnya sih gila enak banget. By the way gue baru nyadar kursi pijetnya ternyata mati ya, udah berapa menit ya. Tetaplah gue nyalain lagi. Oh iya benar, otomatis mati dia, ternyata begitu. Oke guys, mungkin begitu aja video gue kali ini. Kalau kalian suka sama video gue, jangan lupa like, subscribe, sama komen. Kalau kalian ada mau request mobil apa, bisa langsung komen ke gue. Dan kalau memang kalian punya mobil yang pengen direview sama gue, bisa banget langsung kontak ke gue. Kita akan garap, kita bisa kerja sama bareng. Oke, mungkin begitu aja guys. See you on next video. 400 meternya 402. Ulang. Mungkin bentar, ditelepon sama owner. Ada binatang. Ulang Beb. Karena mobil ini ulang.